Papa itu dulu semua eventnya sponsornya oleh Pertamina. Dia bilang akan dibantuin suatu hari, tapi buktiin dulu kalau kamu emang pantas disponsorin sama Pertamina. Right. Nama saya adalah Rifat Sungkar, saya adalah anak dari Helmi Sungkar dan Tria Sungkar. Saya itu adalah generasi keempat sebagai pembalap di keluarga saya. Pada saat itu mereka adalah pereli Indonesia, pembalap Indonesia tahun 50-60-an. Kebetulan ibu saya nyetir, bapak saya navigator. Tahun itu saya ngerasain di tahun 80-an, tetapi saya ngelihat juga bahwa di tahun 70-an sepertinya nggak ada border, nggak ada batasan gitu ya. Kalau mau ikut balap, regulasi itu belum banyak dibatasin. Namun di sisi lain, dari sisi penonton, balap tuh jadi kayak culture budaya baru. Orang tuh nonton balap tuh kayak pergi piknik, bawa keluarga gitu. Dan itu aura yang memang saya suka dari dulu. Di tahun 80-an berlanjut ke tahun 90-an itu udah agak beda ceritanya. Teknologi udah berubah, regulasi juga berubah. Nah di sini background orang tua saya itu adalah penyelenggara olahraga bermotor Indonesia, motorsport, baik itu roda 2 maupun roda 4. Karena saya punya akses untuk belajar, akhirnya saya mencoba ikutan. Pak, boleh nggak? Daftar gratis dong, nggak punya uang nih. Oh nggak masalah, no problem, itu sponsor dari papa. Tapi kalau menang juga nggak ada hadiah duit. Nggak semudah dan nggak seindah yang diceritain orang-orang banyak. Karena oh ya Rifat naik mobil ini, naik mobil itu, tapi nggak banyak orang tahu kalau mobil itu harus bayar sendiri. Orang tua saya nggak support gitu, kemudian juga resiko juga tanggung sendiri. Dulu saya pikir itu semuanya hal yang sangat nggak menyenangkan. Tetapi berapa tahun kemudian saya realize kalau dulu semuanya gampang, saya nggak bakal berusaha sekeras ini sampai sekarang. 96 juara umum 2, tapi 97 dengan Evo 3 gue juara 1 di BSD Sprint Rally dan juara 1 Junior Rally. Tetapi di tahun 97 itu mereka tim pabrik gede, gue nyetir Evo 3 full standar, nothing gitu. Kalau Pertamina mau bayar orang yang lebih kenceng ada, yang lebih pintar mungkin ada, tapi yang lebih konsisten dari gue nggak ada. Baru berasa kompetitif begitu masuk ke 98 dengan senjata yang lebih benar. Itu waktu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan jadi satu. 5 kali juara nasional. Kenapa? Tahun pertama super excited karena target sampai. Tahun kedua masih excited. Tahun ketiga ya excited lah, tapi di tahun ketiga ini udah mikir, apalagi nih kalau udah menang 3 kali. Di tahun keempat ini jalanin lagi, menang lagi kan, sampai akhirnya di tahun kelima ini kejadian lagi. Kayak pacaran aja, kalau putus kan dicariin ya, tapi kalau sama-sama kan biasa aja. Jadi begitu putus hubungan karena emang kontraknya udah habis, akhirnya di suatu hari ada yang nyariin. Gimana, masih bisa lagi ya? Oke, no problem. Tapi saya mau komitmennya kalau kita mau keluar negeri. Nah, mereka pada saat itu bilang fair and square. Akhirnya 2006 berangkat Asia Pasifik dari yang sekian lama ditunggu. Akhirnya dia datang juga. Tapi dari Asia Pasifik saya belajar banyak sih. Belajar harus menerima suka dikecilin orang.
Dia tanya, oke dari negara mana aja? Ada yang dari Jerman, ada yang dari Rusia, ada siapa? Terus gue angkat tangan, oh dari Indonesia. Oh oke Indonesia. Indonesia sebelah mananya Bali ya? Dan ini orang kan nggak tahu Indonesia apa. Rifat, kamu backgroundnya apa? Kok bisa sampai New Zealand? Oh, saya juara nasional Indonesia 5 kali pada saat itu. Oh gitu. Oh jadi lu tuh ikan yang gede di kolam yang kecil deh. Perumpamannya lu hebat, tapi kita nggak ada yang kenal sama lu. Kalau mau jadi ikan yang gede, bertandingnya di sini karena ada orang dari seluruh dunia datang. Tapi dari 87 mobil, gue juara umum 3. Maksudnya I'm came from nowhere, nggak ada yang pernah denger Rifat itu siapa. So, di situ orang lihat, siapa nih Rifat ini? Ya akhirnya setahun di Asia Pasifik, kenal sama semua orang. Dan semua ya, yang paling gue bangga adalah gue sama Pertamina ngibarin bendera merah putih dan Indonesia Raya di tempat yang mungkin nggak ada yang pernah expect gitu loh. Kita tuh nggak bisa balapan tuh jadi pembalap aja, nggak bisa. Karena not every legend is a champion and not every champion necessarily become a legend. Kalau lu nggak bisa jual diri lu sendiri gitu. Akhirnya belajar dari Ken Block adalah gimana caranya bisa mempopulerkan diri dan menyenangkan sponsor. Kami berusaha untuk bisa membawa nama baik Indonesia di ajang kejuaraan internasional dengan misi yang kami bawa adalah memperkenalkan produk perumahan Pertamina di benua ini. Rifat Sunkar is in third place, along with Marshall Clark sitting in the silly seat with him. Definitely this weekend is amazing. Congratulations to Ken and also David, they deserve to win. Awesome, nice to have you here, Rifat. Rifat Sunkar! Misi keberangkatan ke Amerika itu bukan mau jajah Amerika, tapi mau mempopulerkan produk kita di Amerika dan mempopulerkan Indonesia itu bisa apa. Sekarang paling gampang gini deh, kalau WRC sampai hari ini masih naik F6, nonton nggak? Enggak kan? Karena udah berubah zamannya. Keluarlah Pajero dari Mitsubishi bilang, pokoknya harus menang. Dari Pertamina juga bilang, ya kita bisa support. Karena kita punya Fastron diesel. Oke, kita buktiin aja sama-sama. Tapi yakin nih balapan naik mobil diesel? Pesertanya itu 200. Dan hanya satu mobil diesel di antara 200 mobil. Segalanya itu mesti ada trigger. Dan biasanya orang nggak suka dikalahkan dengan kehadiran sesuatu yang baru. Kebetulan kehadiran sesuatu yang baru ini barang lemah. Ya Pajero dengan mesin diesel kan dianggap lemah. Very slow jam 5. Awas. Ya Allah. What happened? Jujur di speed off-road itulah salah satu kecelakaan yang sangat besar karena loncat dari bukit mungkin tinggi bisa dibilang 15 meter kali ya. Apakah memori itu selalu menghantui ke depannya gitu? Apakah mempengaruhi performance ke depannya juga gitu? Karena itu di lowest point of my career juga. Hidup itu kayak nyetir mobil. Kaca depan lebih gede daripada kaca spion karena masa depan lebih penting daripada masa lalu. Masa lalu cuma buat diintip aja. Jadi kalau udah kelewat tadi, udah. Biasanya orang itu bikin kesalahan setelah membuat kesalahan pertama yang dia bisa benerin. Jadi kalau udah lewat, ya udah. Nggak bisa dibenerin. Mobilnya bisa dibenerin. Perasaannya, memorinya, ya dilupain aja. Dan di tahun itu dengan strategi yang tepat kita bisa juara 1 di antara 200 mobil itu.
20 tahun bersama Pertamina, menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat berharga sekali. Bahwa Pertamina itu bukan sponsor tapi partner kehidupan. Karena Indonesia talentnya banyak, ada yang ikut F1 pada saat itu Rio Haryanto, ada yang ikut GP2 Sean Gelael, generasi sebelumnya ada Ananda Mikola, Moreno, Satrio Hermanto, Zahir, itu semua didukung oleh Pertamina. Dan ini ngebuktiin kalau Pertamina itu bisa membuat prestasi dunia. Harapannya adalah ke depannya mereka bisa juga punya program pembinaan untuk anak-anak yang usianya muda. Mereka bisa membina ini untuk menjadi Indonesian Future Champion. Mike, lagi ngapain? Lagi liatin buku ini. Coba lihat sini. Kok nggak ada lagi Pak penggambarnya? Mereka Tahu nggak bisa- kenapa kosong? Kenapa? Soalnya yang kosong ini Iya. itu untuk Future Champion. Dan Papa belum tahu orangnya siapa. Mungkin aja Maika. Mau jadi Future Champion? Mau. Bener. Iya. Nanti fotonya banyak kayak Papa. Di umur saya 45 saya akan berhenti dari balapan. Pasti. Bukan karena nggak bisa nyetir. Dan bukan semata-mata mau kasih kesempatan gratis buat orang biar menang gantiin saya. Karena itu nggak gitu prinsipnya. Saya akan kasih pressure yang besar untuk generasi berikutnya. Karena dari dulu, saya nggak dapetin menang tuh gampang. Saya dapetin menang tuh susah. Fat, lu udah mulai pelan. Enggak, bukan. Mereka yang udah mulai kencang. Gue pasti bangga banget. Ya, harapannya Pertamina dengan semua networknya seluruh Indonesia ini, mereka juga bisa melihat talent-talent yang ada di luar kota, sehingga talent-talent ini nggak melewatkan kesempatan waktu emasnya mereka untuk bisa berjuang dan menjadi yang terbaik di dunia.